pada dapat upah. Sayyidah Halimah telat. Kenapa telat? Karena untanya kelaparan, nggak keluar susu, bawa bayi juga ya, yang kurang dari bahan panganan, dan malamnya juga nggak bisa tidur. Udah gitu telat datangnya, nggak ada lagi bayi di kota Mekah tersebut pada waktu itu. Tidak ada mendapatkan bayi kecuali bayi yang mungil ini yang memiliki pancaran wajah sinar yang mulia, sehingga dia adukan kepada suaminya. Walaupun bayi ini adalah seorang yatim, dia tidak mampu untuk mengupahi Halimah pada saat itu. Ngaduk sama suaminya, wahai suamiku, jika engkau berkenan aku menyusui anak yatim ini, maka aku susui. Maka kata suami, ambillah barokah dari anak yatim ini, biarlah kita yang mengasuhnya, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita. Nah, pada pandangan pertama, Halimatus Sa'diyah, ahli sejarah mengatakan diantaranya Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, bahwasanya ketika waktu pertama melihat itu, Halimatus Sa'diyah bergetar, sujud melihat bayi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika diambilnya bayi tersebut, ditempelkan, ia susukan bayi tersebut. Yang bayi itu tidak, yang susu tersebut tidak keluar susu, tidak sebagaimana biasanya sedikit dan tiada keluar. Pada saat ketika menyusui Rasul, mengalir dengan deras keberkahan, mengalir deras berkahnya. Susu yang tidak mengalir, yang tidak semestinya mengalir. Pada malam itu unta yang tidak mengeluarkan susu mengeluarkan susu. Pada malam itu anak daripada susuan beliau yang tidak mengeluarkan susu, yang tidak kenyang, tidak pernah kenyang barokah anak bayi mungil yang mulia. Lantas dibawanya, dinaikkanlah ke atas unta tersebut. Ketika melewati, karena Mekah itu dahulu bebatuan kanan kiri, maka Allah bukakan hijab keajaiban, keberkahan yang mulia ini. Terdengarlah suara-suara batu yang ada di sebelah kanan Halimah dan suaminya, dan sebelah kirinya. Itu terdengar dengan jelas ucapan batu-batu itu mengucapkan salam sejahtera atas Rasulullah. Salam sejahtera atas Rasulullah. Sehingga bayi itu dan unta yang paling lemah, ya pada saat itu unta Halimah. Ketika bayi itu dinaikkan ke atas unta, itu dengan begitu gembiranya unta itu mengenal faham siapa yang di atas punggung, sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa melewati batas kemampuan daripada kelompok Halimatus Sa'diyah yang pergi bareng. Maka mereka menyaksikan itu kabilah Bani Sa'ad. Wahai Halimah, apakah unta tersebut unta yang kau bawa dari kampungan halamanmu? Iya, ini unta yang saya bawa dari kampungan halaman saya. Begitu cepat yang kau mengendari. Maka dijawab oleh Halimah, bukan aku yang mengendari unta ini, aku tidak mengerti. Melainkan demi keberkahan anak yatim inilah yang membuat unta ini bergerak dengan kuat dan cepat. Itulah kemuliaan dan keutamaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari masih bayi aja sudah Allah tampakkan keberkahan. Yang kedua, ternakan Halimatus Sa'diyah nggak ada yang kurus-kurus, sehingga di kabilah Bani Sa'ad mengatakan mereka yang punya ternak kambing, janganlah engkau sembarangan mengembala kambing, maka kambing-kambing kita akan kurus. Bergembalalah di halaman kabilah, di halaman Halimatus Sa'diyah. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat yatim yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berharap kita menceritakan Rasulullah. Semakin kita banyak menceritakan Rasulullah, mengingat Rasulullah, mengenang Rasulullah, semakin rahmat dan semakin kita menyatu, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah di saat perjalanan dalam peperangan, ada unta yang sudah tua nggak mengeluarkan susu, ya,
pasukan melebihi daripada 300, kapasitas 300 orang. Ya kambing satu udah tua, udah kupak. Kalau kita nggak bakal keluar susu, mampir ke sebuah rumah tua dihuni oleh nenek-nenek. Ya, dihuni oleh nenek-nenek, Rasulullah datangi izin. Ya, assalamualaikum. Rasulullah itu hadap, dikata keluar. Apakah ibu punya sesuatu untuk kami? Kebetulan itu nenek-nenek nggak punya apa-apa, miskin, cuma punya 1 ekor kambing. Udah tua, kupak, nggak keluar susu lagi. Bolehkah saya memerahnya? Kata itu nenek, itu kami sudah tua, wahai Rasul, nggak bakal keluar susu. Udah lama. Kalau engkau ingin memerahnya maka perahkan. Apa ketika Rasulullah sentuh itu tetek kambing? Kalau bahasa kita ya tetek kambing. Itu baru disentuh, mengalir keluar susu. Sallallahu alaihi wasallam. Sentuhan Rasulullah itu ijabah. Sentuhan dari Rasulullah itu rahmah, hidayah. Semuanya keajaiban ada di jati diri Rasulullah. Itu namanya minuman di Arab zaman Rasul itu namanya girbah, dari kulit unta terbuat. Itu kecil, 300 orang itu bisa cukup. Ya. Kurang lebih itu girbahnya tersebut ya kurang lebih dari 3 literan ya. Kalau 2 liter ya 3 liter. Itu bisa mencukupi daripada 300 pasukan lebih. Itu barokahnya. Yang paling pertama diberi adalah ya, yang memiliki kambing tersebut yang sudah tua. Ya, Ma'bad diberikan. Ya, bergembira dengan kehadiran Rasulullah yang air susu yang nggak pernah keluar. Itu sampai di zaman Khalifah Utsman bin Affan kambing tersebut masih hidup dan barokah. Bagaimana kalau hati kita disentuh oleh Sayyidina Muhammad? Batin kita berhubungan dengan Rasulullah. Semua yang punya hubungan dengan Rasulullah nggak mungkin nggak barokah. Kata ulama, al-barokah wa huwa ziyadatul khair wa taqwa wa ta'ah. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya takwa, bertambahnya taat. Akan tetapi yang dikatakan barokah bukan hanya itu. Ya. Yang dikatakan barokah itu adalah semua yang tidak akan pernah habis apapun yang kau miliki di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhirat. Kalau seekor kambing disentuh oleh Rasul yang tak pernah keluar susu bisa mengeluarkan barokah tiada hentinya sampai Khalifah Sayyidina Utsman, ya, itu kambing yang disentuh. Bagaimana dengan kita umatnya? Antum hazzi minal umam, engkau adalah jatahku. Kita ini adalah jatahnya Rasulullah, umat. Jadi kita ini adalah haknya Nabi Muhammad. Ana hazzukum minar rusul wa antum hazzi minal umam. Aku adalah jatahnya kamu sekalian dari para rasul. Artinya rasul itu memiliki makom yang sangat tinggi. Wa antum hazzi minal umam, dan engkau adalah jatahku. Biarkanlah Rasulullah mengatakan itu. Sambutlah. Kita adalah jatahnya Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad adalah jatah kita. Jadi saling dari sambut. Kalau hati kita tersentuh dengan Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya Allah itu sudah memberikan kebahagiaan kepada engkau. Alamatul sa'adah dari Imam Al-Haddad, tanda sebuah kebahagiaan adalah ayyufiqallahu al-'abda li'amali salih. Salah satu tanda kebahagiaan adalah engkau diberikan pertolongan, kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Begitu juga sebaliknya. Alamatus saqawah, tanda kecelakaan. Ya.
an yazida li'amal su', bertambahnya perbuatan-perbuatan yang jelek. Salah satu tanda celah pada malam hari ini kita diberikan tanda kebahagiaan, diberikan barokah, tanda kebahagiaan, yang mana ketika kita membuka diri masuk hidayah Allah, masuk rahmat Allah, masuk pertolongan Allah. Tapi kalau sudah menutup, dia akan bertambah keburukannya. Ya, apalagi kita buka ya, hati kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ilmu-ilmu, itulah salah satu tanda kebahagiaan. Semoga kita yang dikatakan oleh Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu warda, ya, salah satu tanda kebahagiaan ada pada diri kita, yaitu senang dengan majelis, senang mendengarkan kisahnya Rasul, senang mengkaji ilmu-ilmu Rasul, ilmu-ilmu para salihin, ilmu-ilmu para aulia, ya, yang mana ilmu tersebut adalah abadi, ilmu kebahagiaan dan keselamatan yang kecuali kesemuanya itu dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakah di bulan Rabiul Awal, ya. Semoga penyakit lahir batin kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan zahir doang, batin penyakit batin kita diangkat oleh Allah. Yang susah-susah diangkat oleh Allah, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hujjatul Islam wa barakatul lana al-Imam Hamid bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam Selasa depan tanggal berapa itu? Insyaallah akan dibuka kajian fikih kitabnya, ya, Syarah Kasyifatus Sajjad, ilmu fikih yang biasa baca Isya gitu. Di rumah saudara Pak Parno atau saudara Tias, ya. Terus kita aktifkan majelis-majelis, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita untuk menjadi pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuka majelis-majelis. Kita buka wadah-wadah yang mulia, mau di rumah, mau di majelis, mau di masjid, mau di masjid ta'lim, di mana aja kita buka wadah-wadah yang mulia agar supaya kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Amin ya Allah. Ya, malam minggu besok kita ke Subang lagi, nggak berasa waktu. Ya, waktu yang udah kita lewatin nggak bisa balik lagi, ya. Waktu yang udah kita lewatin nggak bisa balik lagi. Kita mujahadah dengan dakwah, dengan perjalanan dakwah. Kita mujahadah dengan ilmu, kita mujahadah dengan zikir, ya. Semuanya ini hidup bikin kita berarti di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wa antum hadzi minal umam, kamu adalah jatah aku. Rasulullah udah aku yang, ya, dengan domir lo itu, dengan kalimat perkataan pengakuan oleh Rasulullah, wa antum hadzi, engkau jatahku, engkau bagian aku. Begitu beruntungnya orang yang dikatakan oleh Rasul, engkau bagian aku. Gimana kalau kata Pak Lurah, engkau bagian dari aneh, tenang, ada berarti aneh ngurusin. Senangnya kalau mau, tapi Rasulullah yang mengatakan wa antum hadzi minal umam, kamu adalah jatah saya, bagian saya kamu. Ada apa saya yang bertanggung jawab? Maksudnya begitu. Senang kita harus senang. Dakwah bagian dari Rasulullah, diri kita bagian dari Rasulullah. Karena kita adalah umat bagian dari Rasulullah. Jadi apa-apa kalau punya masalah perbanyak sholawat 1000, 2000, 3000, jangan pelit sama Nabi. Buka hati kita biar supaya Rasulullah yang ngurus dalam hidup kita. Barokahnya itu luar biasa, ya. Insyaallah mudah-mudahan malam ini barokah buat kita. Amin. Radhiyallahu anhu qala i'lam. Nah, ini kita buka kitab namanya Bidayatul Hidayah. Boleh kalau yang apa namanya punya kitabnya di rumah bawa pulpen sama buku, ya, tulis biar sama-sama kita ngambil barokah. Pengarangnya Al-Imam Ghazali, Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i
ya, Al-Ghazali. Ya, kita ngambil barokah kita. Bahwasanya anna awamirallahi, ini syarahnya namanya Maraqil Ubudiyah, pengarangnya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Semoga Allah berikan barokah terhadapnya, amin ya rabbal alamin. I'lam ketahuilah anna awamirallahi ta'ala naw'ani, bahwasanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua, yaitu faraidu wa nawafilu. Perintah Allah dari hal yang wajib dan yang sunnah. Ra'sul mal ay asluhu wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najah. Yang wajib itu, yang fardu itu adalah pokoknya, modalnya. Wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun najah. Dialah pokoknya, modal daripada perdagangan, yang dengan modal tersebutlah dia mendapatkan keuntungannya, keamanannya, minal mahalik, yang mencegah daripada bahaya-bahaya. Wan naflu, dan yang sunnah, wa huwa ar-ribhu wa bihil fawzu, keuntungannya. Wal fawzu bid darajat, apa itu darajat? Wa hiya at-tabaqat minal maratib, engkau mendapatkan pangkat, maqam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi riwayat al-Bukhari mengatakan bahwasanya yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma faratu alaihim. Tidaklah hambaku mendekat kepada aku sebagaimana dia mendekat seperti yang aku wajibkan atas mereka, artinya yang Allah fardukan. Dia menjalankan yang sunnah sebagaimana dia menjalankan perihal yang wajib. Di dalam hadis Sahih Bukhari begitu. ولا يزال العبد يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada aku dengan yang sunnah sampai aku mencintainya. Dan nanti kita syarahin. Ya, yang mensyarahkan Syekh Nawawi. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencinta kepada hamba-Ku, maka aku akan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi matanya yang digunakan untuk melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu biha. Aku akan menjadi lidahnya yang digunakan untuk berbicara. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya setiap melangkah yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya di sini semua daripada lafaz ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bi ada'i ma aftaratu alaihim, itu dikatakan dalam perihal semua perkataan ini hadza lafdhu jami' al-fara'id al-'ain wal kifayah. Semua yang fardu itu yaitu di antara dua, fardu ain dan fardu kifayah.
Ya. Dia mendekatkan kepada aku sebagaimana sesuatu yang aku fardukan atas mereka. Artinya fardu di sini Allah menyebutkan fardu ain dan fardu kifayah. Dia menjalankan yang sunnah seperti dia menjalankan fardu ain dan fardu kifayah. Wa syamlul fara'id zahirah fi'lan kas-shalah. Ya, sebagaimana yang meliputi urusan-urusan yang fardu secara zahir di dalam perbuatannya seperti salat, kasolah wa zakah, seperti zakat, dia sedekah sebagaimana dia berzakat. Ya. Kalau nggak sedekah nggak afdal. Dia mendekat sesuatu dengan yang sunnah. Sedekah itu kan sunnah. Yang wajib apa? Zakat. Penyempurna daripada zakat adalah yang sunnah. Penyempurna daripada sholat yang wajib ya sholat yang sunnah. Dia mengerjakan yang sunnah sebagaimana dia mengerjakan kepada yang wajib. Hatta uhibba, sampai aku mencintai. Fa idza ahbabtuhu, jikalau aku telah mencintainya, ini dinyatakan oleh Allah. Karena apa? Hadisnya hadis qudsi. Jadi Allah langsung berbicara kepada Nabi di dalam dirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak melalui perantara malaikat Jibril. Langsung. Fa'idha abatuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, maka aku akan jadi pendengarannya. Yang mana telinga itu nggak mau dengerin, nggak manfaat, nggak mau, karena Allah yang membuka dirinya. Tapi kalau belum dibuka oleh dirinya, dengerin sembarangan, yang hibah, yang gunjing, yang hasud, yang dengki, apa semuanya bla bla, nggak dijaga Allah. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka jalankanlah suatu hal yang sunnah sebagaimana engkau menjalankan perintah yang Allah perintahkan wajib atas kamu. Ya, tentunya ya semampunya ya. Tentunya ya semampunya. Jadi semua ibadah itu dikatakan la yazal al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak hamba aku mendekat kepada aku dengan sesuatu yang sunnah banyak. Maksudnya apa? At-tatawwu' min jami' sunufil ibadah hatta uhibba. Jadi bentuk-bentuk yang sunnah yang mana aja. Ada sunnah bagian sholat, ada sunnah bagian puasa, ada sunnah bagian sedekah yang mampu. Cuma dia ketika dia menjalankan sesuatu yang sunnah sebagaimana dia menjalankan apa yang diperintahkan dalam perihal yang wajib. Nah, gitu. Hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Dengan apa? Sehingga aku cinta kepadanya. Bidhammin awalul fa'li li'anna alladhi yu'addi al-fardhi qad bifi'lihi khawfan min al-'uqubah. Dia menjalankannya itu dengan perbuatan, dengan rasa takut kepada Allah. Takut dengan hukuman Allah. Dia jalankan itu bukan karena manusia, karena Allah semuanya. Dengan rasa takut, betul-betul qad bifi'lihi khawfan min al-'uqubah. Dia menjalankan yang sunnah, mau sholat sunnahnya, dia takut sama Allah. Takut apa? Takut yang wajibnya itu tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Takut ada yang bolong. Karena an-nawafilu jabron. Karena yang sunnah itu penambal. Dia takut yang wajibnya nggak diterima, maka dia sempurnakan dengan yang sunnah. Begitu juga zakat, dia takut zakatnya nggak diterima oleh Allah, nggak sempurna, maka disempurnakan dengan sedekah. Makanya ada infak. Infak itu sedekah. Menyempurnakan daripada zakat kita kepada Allah. Dan juga sedekah itu manfaatnya banyak, meredam daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sedekahkan kepada Allah di jalan Allah, maka kata Rasulullah, maka bertambah yang kau sedekahkan di jalan Allah. Falyazdad. Maka bertambah. Itulah hakikat rezeki kita yang disedekahkan untuk di jalan Allah. Wa mu'addiyun nawafil
la yaf'aluha illa itharan lil khidmah. Seseorang yang menjalankan sesuatu yang sunnah tidaklah dia mengerjakannya kecuali itharan lil khidmah. Ithar itu artinya mempengaruhi, agar supaya dia berpengaruh, agar supaya merasa bahwasanya dia hakikatnya adalah melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. ولذلك جوازي المحبة التي هي غاية مطلوب, yang demikian itu yang diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang menjalankan ghayatul matlubun may yataqarrabu bi khidmatihi, puncak pencarian daripada mendekat kepada Allah dengan melayaninya. Kalau kita ingin dekat kepada Allah itu dengan melayani Allah. Jadikan sedekah kita itu adalah untuk melayani Allah. Melalui apa? Fuqara dan masakin, masjid-masjid, melayani umat, khatim, pelayan, seperti itu. Wal murad, maksudnya bin nawafil ya an-nawafil waqi'ah mimman addal faraid la mimman taraka syai'an minha. Maksud daripada yang sunnah yaitu daripada dia melaksanakan, tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya. Kalau menjalankan sesuatu yang sunnah namun dia meninggalkan yang wajib, ta'atham, berdosa dia, tidak sempurna dia. Sebagaimana para ulama billah, para ulama besar, man syaghalahul fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzur. Siapa orang yang sibuk dengan perbuatan yang wajib, dia tidak mengerjakan yang sunnah, yang wajib saja yang dia kerjakan. Tapi dia tidak mengerjakan yang sunnah, kata ulama apa? Fa huwa ma'dzur, orang tersebut dimaklum oleh Allah. Diampuni oleh Allah, dimaklum, karena memangnya baru bisa yang wajib saja, tapi yang wajibnya benar. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fara'id fa huwa maghrur. Siapa orang yang sibuk dengan yang sunnah daripada yang wajibnya ditinggalin, maksudnya dia orang yang tertipu. Ya, goda-godek wirid banyak tapi sholat yang wajib ditinggalin, itu gak bakal diterima. Dia orang yang tertipu. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah cinta kepada hambaku, ay al-harat, ya, habbilah, tampak cintanya Allah kepada seorang hambanya. Ya. Ketika apa? Ba'da taqarrubihi, setelah dia dekat kepadanya, ilayya, kepada aku, dengan apa yang dia sebut. Seperti orang yang zikir, orang yang wirid, kan yang kita sebutkan Allah, ya, dengan berbagai macam kalimat bahasa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apabila Allah telah cinta kepadanya, maka Allah tampakkan cintanya kepada hamba tersebut dengan apa? Dengan mendekat kepadanya dengan apa yang dia katakan. Ya, senangnya ngomongnya apa? Nah, itulah Allah tampakkan cintanya kepada orang itu, berbicara tentang kebaikan dan kemuliaan. Ketika seorang itu berbicara tentang kemuliaan dan kebaikan, itu Allah yang nampakkan cintanya Allah kepadanya dengan bibirnya, dengan langkahnya, dengan matanya, dengan pendengarannya. Itu apa? Itu kata Rasulullah. Diterjemahkan oleh Syekh Nawawi, al-harat habbi lahu ba'da taqarrubihi ilayya bima dzakar. Ya, kalau orang mau tahu nih orang sedang diberi cinta oleh Allah, ridho oleh Allah, lihat ucapan yang diomongin yang baik-baik. Yang diajarin, yang dibimbing yang baik-baik, berarti orang tersebut dalam cintanya Allah. Tuh orang itu jadi tinggalin, barokahnya gede itu. Duduk sebentar bisa lapang gitu. Lu sumpah semua lupa mikirin apa itu kayak film
kartu putra, ada setan yang hidup tanduk. Bertemuin orang yang dapat yang sedang diberi cinta oleh Allah dan redha nih dekat hilang ibu tanduk yang ada di kepala. Wa inna habbahu ta'ala qadimun ghairu hadath. Ya, karena yang namanya Allah punya cinta itu sifatnya apa? Qadim. Ghairu hadath. Sifat cintanya Allah itu qadim. Maha terdahulu yang belum diciptanya segala sesuatu itu. Sifatnya Allah qadim. Ya. Bukan sesuatu yang baru. Kalau kita baru perlu dikenalin dulu, perlu diajarin dulu, baru paham. Itu pun kalau dia paham. Kalau nggak paham, ya guru yang paham. Jadi cintanya Allah itu qadim, bukan hadas. Jadi nggak perlu diraguin lagi. Kalau kita dapat cintanya Allah, maka perhatikan dia punya bicara, perhatikan dia punya pendengaran, dan semuanya siapa yang menggerakkan. Kalau diarahkan kepada kebajikan dan kemuliaan, berarti Allah ridho dengannya. Sekalipun dia ahli maksiat, ahli berdosa, tapi kalau sudah dia didatangkan oleh Allah ke majlis, ada tandanya Allah ridho sama dia. Tandanya dia diterima tobatnya. Karena majlis ini salah satu juga pintu taubat kepada Allah. Karena ada pengampunan dia. Ya, banyak yang dikatakan terjemahan taubat. Dia bisa sholat taubat, bisa mengakui penyesalan, bisa duduk kepada orang-orang alim, orang soleh, itu pintu taubat. Karena manfaat dari orang alim bisa mengampuni dosa, menghapuskan dosa. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Kita punya telinga gimana? Dijaga sama Allah. Maunya dengerin ceramah, dengerin nasihat aja. Maunya apa? Dengerin suatu hal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatannya. Dijaga penglihatan oleh Allah dari suatu hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Aku akan menjadi lidahnya yang digunakan untuk berbicara. Kalau Allah telah jadikan lidahnya untuk jadikan berbicara, bisa sembuh orang sakit sama dia. Bisa kabul doanya. Kenapa? Aku akan menjadi lidahnya yang digunakan untuk berbicara. Bicara apa? Bicara apa aja. Itu air dibaca bisa sembuh, bacaannya sama tapi berbeda hasil. Kenapa? Karena dia banyak menyebut nama Allah di dalam dirinya, baik siang maupun malam, yang nggak dilihat sama orang. Allah tahu, sehingga keluar dari mulutnya kabar kuntusan ahli ladzi yasma'u bih. Begitu juga lidahnya. Allah akan menjadi lidahnya yang digunakan untuk berbicara. Nah, kalau doa pakai apa? Pakai mulut. Allah jadi mulutnya yang digunakan untuk berbicara. Allah akan menjadi suaranya yang digunakan untuk bicara. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Dan Allah menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang. Orang dulu ya, kita sakit dampe, brahma, dampak. Kalau orang dua tiga, dampe, brahme. Kalau orang Kalibata, buncit 5 Kalibata, itu dampe, brahma. Ya. Itu kalau orang dulu bilang karena hatinya baik, bersih, polos, wiridnya kuat, dikirnya kuat, disembur dong pakai lidah, pakai air liur, sembuh gitu. Kenapa kita nggak sembuh? Karena mulut kita kotor, telinga kita kotor, wirid dikasih 1000 kebanyakan, ngatur, kebanyakan, nafsunya belum biasa. Sehingga Allah tidak menjadikan dirinya sebagai lidahnya, Allah tidak menjadikan dirinya sebagai tangannya. Tapi kalau Allah sudah menjadikan seluruh anggota tubuhnya dia, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Warijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Kaki kita digerakkan oleh Allah. Ketemu sesuatu yang haram, malas aja bawaan itu kaki melangkah ke sana, padahal belum tahu. Nggak tahunya ada hal-hal yang haram, yang mulia, yang hina. Begitu juga semua seluruh anggota tubuh. Kuntu hafizu a'dha'ihi. Maksudnya apa? Aku akan menjaga seluruh anggota tubuhnya.
wa hami ahra'ihi ay yataharraka bi ghairi ridai. Allah tidak akan menggerakkan sesuatu hal yang tidak diridhai. Allah, kita dakwah. Siapa yang gerak? Allah. Padahal kita maksiat setiap hari. Tapi ketika Allah telah menggerakkannya jadi, maka jadilah dia. Mulia, maka mulialah dia. Allah tidak melihat dosamu sebanyak apapun, kesalahanmu sebanyak apapun. Tapi ketika Allah telah menaruh ridhonya, maka jadi dia berangkat. Nah, berubah dia. Wa ayaskuna li ghairi ta'ati. Dia tidak akan diam kecuali dengan taat kepada Allah. Dia untuk taat, bicaranya untuk taat. Innahu, dia bilang wa huna ma'na adwan min dzalika wa huwa innahu la yasma'u illa dzikri. Disinilah maknanya, ya, bahwasanya tidaklah mendengar kecuali untuk mengingat aku, berzikir kepada aku. Wala yanzuru illa fi ajaibi malakuti, dan tidaklah dia memperhatikan dirinya, tidaklah ia menyaksikan, melihat, ya, terkecuali fi ajaibi malakuti, untuk dia lihat keajaiban-keajaiban kerajaan aku kepada Allah. Wala yataladzadu illa bitilawati kitabi, tidaklah dia merasakan kelezatan di dalam dirinya kecuali bitilawati kitabi, untuk membaca kitab aku, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wala ya'nus illa bimunajati, tidaklah dia merasakan senang terkecuali dia berdoa kepada Allah, munajat, manggil kepada Allah, bermunajat kepada aku. Wala yamilu yadahu illa bima fihi ridai, tidaklah dia mengangkat kedua tangan, ya, kecuali dia mengharapkan ridha Allah, katanya. Wala yamshi bi rijlihi illa fi ta'ati, dan tidaklah dia berjalan hambaku terkecuali dalam ketaatan kepada aku. Ya, kalau jalan ya sambil zikir, sambil sholawat. Terus kalau ingin kita dijaga oleh Allah, maka rasakan itu bahwasanya Allah ada dalam diri kita melebihi daripada diri kita sendiri. Karena Allah itu qarib, maha dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada nyawa kamu sekalian. Ya. Di mata ada Allah, di telinga ada Allah, di lidah ada Allah, di hati ada Allah, di nafsu ada Allah, di pikiran ada Allah, di batin ada Allah, di seluruh. Lah ini orang udah lain modelnya kayak begini, ngapa? Kelas sudah beda ya. Maka sering-seringlah mengkaji ilmu agama, insya Allah sampai kita sama Allah. Yang digali jangan yang lain. Ini ilmu agama lebih penting, fardu ain wal kifayah, ini ilmu wajib. Ya. Wal hasil anna man ijtahada bil taqarrub ila Allah Ta'ala bil fard thumma bin nawafil qurbuhu Allah Ta'ala ilaihi. Wal hasilnya adalah bahwasanya siapa orang yang bersungguh-sungguh, anna man ijtahada, orang yang bersungguh-sungguh dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil faraid, dengan sesuatu yang fardu, thumma bin nawafil, kemudian dengan yang sunnah, qurbuhu ta'ala ilaihi, maka Allah dekat kepada orang itu. Wa ridhahu min darajatil iman ila darajatil ihsan, Allah angkat derajatnya dari derajat iman menuju derajat ihsan, yang mana ibadah dia bisa merasakan Allah atau dia bisa merasakan Allah melihat dia, itu kan ihsan. Nah, apa itu ihsan? Ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa itu ihsan ya Rasul? Rasul jawab, ihsan itu seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihatnya, maka kau merasa dilihat Allah. Allah yang lebih hak, yang dipanggil, yang dirasakan.
yang diharapkan, yang dipandang, karena hati kita ini muttali'. Allah itu muttali', al-alim, maha meneliti dalaman kita, otak, nafsu itu diteliti sama Allah. Seperti semut yang jalan di depan kita, mau ngapain tuh semut, bawa apa tuh, begitu. Ilmu yang kayak begini yang perlu kita pelajarin di akhir zaman. Jangan corona mulu. Bu yang kita takut kalau corona. Allah nggak takut yang nyiptain corona. Kami rezeki, was-was, apa semuanya. Kenapa? Karena kita nggak merasa diperhatikan Allah. Dan kita nggak merasa siapa yang memberi, itu Allah. Kita hidup bukan atas dasar dunia, tapi atas dasar Allah. Allah. Siapa yang memberikan kehidupan Allah? Melalui apa? Napas. Dari mana itu napas? Dari jantung, dari paru-paru. Siapa yang menghidupkan jantung dan paru-paru? Semuanya memiliki hakikat. Jantung dan paru-paru dalam ilmu kedokteran itu adalah kinayah, majaz. Yang menggerakkan memang jantung, tapi bukan jantung yang menghidupkan, itu hanya majaz. Hakikatnya Allah. Karena di dalam jantung ada sebuah nyawa. Di dalam sebuah nyawa rahasia ada hakikat, yaitu ruh yang dicipta oleh Allah. Dari sisi Allah, ketika umur bayi 120 hari telah diberi nyawa bergerak. Ya kalau nggak diberi nyawa nggak bergerak, baru hidup itu kandungan. Siapa yang memasukkan ruh ke dalam janin ibunda kita? Allah. Kayak begitu, jadi enak. Ya. Wariqahu darajatul iman ila darajatil ihsan. Allah akan angkat derajat iman kita menuju derajat ihsan. Fayasiru, maka hamba tersebut akan menjadi ya'budullahu ta'ala 'alal huduri, maka dia akan menjadi hamba Allah Ta'ala ketika dia menyembah Allah, ketika dia melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan jadikan apa? 'Alal huduri, dia akan hadir hatinya, wasyauqi, dia akan merasakan nikmatnya, lezatnya, ilaihi, kepada Allah Ta'ala, hatta yasiru, sehingga Allah menjadikan hamba tersebut musyahidan lahu Ta'ala, dia menyaksikan Allah beri dia bi'ainil basirah, Allah hidupkan mata hatinya, batinnya, dia memandang Allah yang mulia, merasakan Allah lebih dekat dari dirinya. Orang kalian belajar mengkaji ilmu yang benar-benar disiplin, begitu kalau Allah udah buka mata hatinya oleh Allah, siapa yang bisa menahannya? Hidup bahagia tanpa paksaan, bukan karena dunia, tapi dibuka oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu, bahwasanya ya dia melihat min nurillah, dari cahaya Allah. Hati-hati. Ilmu Nabi bukan sembarangan ilmu dari langit, bukan ilmu manusia dari pikiran, khayalan. Ya, ilmu manusia akal-akalan, tapi ilmu Allah itu bukan akal-akalan. Siapa yang membawa ilmu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, musyahidan lahu Ta'ala bi'ainil basirah. Allah jadikan hatinya terbuka untuk memandang dirinya, bertemu dengannya. Itu ihsan begitu. Kalau nggak demikian, merasa dilihatnya. Faka'annahu yarahu Ta'ala, seakan-akan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita dilihat sama Allah. Sebagaimana kita masuk mall, masuk kantor, kalau ada CCTV-nya, kira-kira dia itu berani maling, berani bohong. CCTV, takut ketahuan ini dan jaga. Begitu juga Allah, lebih dari CCTV. Sampai kita mau ngorok, sampai kita bangun, tahu, diteliti sama Allah. Fahina idzin yamtali'u qalbahu bima'rifati wa mahabbati, sehingga Allah kemudian menjadikan hatinya itu penuh dengan rasa kenal kepadanya, dengan rasa cinta kepadanya. Allah, thumma la tazalu mahabbatihi tatazayadu hatta la yabqa fi qalbihi ghayriha. Kemudian apa? Allah tambahkan dia punya cinta, la yabqa fi qalbihi ghairiha, enggak sampai kosong tuh hati kecuali diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang lain udah model kayak begini ya. Fala tastati' jawarihahu an nab'atha illa bimuwafaqati fi qalbi, dan tidaklah
tubuhnya itu mampu untuk bergerak illa bimuwafaqati ma fil qalbi, terkecuali atas dasar petunjuk yang ada di dalam hatinya. Ya. Bukan di dalam pikiran. Imam Nawawi tidak bicara pikiran, bukan di dalam nafsu, tapi di dalam hati. Illa bimuwafaqati ma fi qalbi. Ada apa yang di dalam hati? Di dalam hati dia, tubuh ini nggak bisa bergerak kecuali atas isyarat yang ada di dalam hati. Di dalam hatinya ada siapa? Ada ilmu. Nah, ilmu itu yang ilmunya akal. Oh, kata guru nggak boleh begini. Bergerak begitu. Tubuhnya hanya mengikuti ilmu yang didatangkan oleh Allah melalui gurunya. Selain daripada itu enggak. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, kalau tidak diperintahkan oleh Rasulullah dia mau kerja. Yang bergerak tubuhnya hanya yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tubuh bisa nurut apa yang ada dalam hatinya. Ilmu itu hakikatnya hidup, kita nggak bisa hidup. Yang bikin kita hidup adalah ilmu Allah yang dihidupkan oleh Allah. Kita mau makan ya, kalau ada ilmunya, ilmu itu yang ngajak, ya belum baca doa, gitu. Karena ada ilmu, itulah yang perintahnya. Itulah cahayanya yang menggerakkan tubuh kita. Jadi kan semua yang bergerak adalah ilmu. Coba kalau bongkar contoh sedikit, bongkar motor, kalau bukan ilmunya yang bergerak, bongkar motor bisa benar atau rusak? Rusak. Kan begitu ya. Semua yang bergerak adalah ilmu, apalagi ilmu Allah, ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah